Kan izin Bapak ini dengan Bapak siapa Pak? Pak Maulana. Atau Maulana. Ini ada kegiatan dalam rangka kegiatan apa ini Pak? Kok lagi santai dengan berseragam ini? Kita ini TPP Kemendesa. Ini biasanya kalau hari Selasa ada koordinasi di tingkat kecamatan. Di seluruh pendamping sekecamatan kumpul, nanti dihadiri oleh perwakilan dari tenaga ahli kabupaten. Ya kebetulan kan kita dari teman-teman media Pak. Jadi ini kemarin kita sudah melakukan diskusi ringan dengan AKD Balong Panggang, dan ini akan kita lakukan dengan siapapun yang intent dalam rangka memajukan desa. Mungkin untuk pendamping desa sendiri mulai tahun berapa ini bisa dijelaskan? Pendamping desa itu program dari Kemendesa, Kementerian Desa. Ini sudah dilaksanakan sejak tahun 2016. Ya. Jadi 2016 sampai 2023 ini masih tetap berjalan. Dalam hal apa saja Pak yang didampingi Pak ya? Kita di dokumen kontrak itu diamanatkan oleh Kemendesa untuk mengawal dana desa. Jadi selama ini kan setiap desa itu diberi dana transfer dari pusat, dari pemerintah yang intervalnya kurang lebih saat ini antara 700 sampai 1 miliar satu desanya. Satu desa Pak ya. Kalau programnya tahun depan ini bisa ditingkatkan sampai 2 miliar. Selama pengamatan dengan adanya dana desa, menurut jenengan gimana Pak untuk pertumbuhan dan perkembangan desa yang ada ini? Ya kalau itu kan sebenarnya masyarakat bisa langsung melihat sendiri ke desa bahwa apa perubahan signifikan yang terjadi sebelum dan sesudah adanya dana desa. Nah kalau dari saya ya dana desa otomatis membuat desa itu semakin progresif dalam menyasar pembangunan-pembangunan. Nah, sebagaimana yang kita bisa lihat langsung di lapangan, sekarang sudah hampir tidak ada lagi bangunan-bangunan atau fasilitas publik yang produktif itu yang tidak ada. Artinya jalan rusak ya tetap masih ada, cuman tidak sebanyak dulu. Akses masyarakat menuju wilayah pertanian juga sekarang sudah bagus dan lain sebagainya, termasuk posyandu, kemudian pemberdayaan dan lain sebagainya. Semua ranah kegiatan desa itu sekarang sudah bisa dilaksanakan secara progresif. Terus peran pendamping sendiri terkait dengan peningkatan sumber daya manusianya, itu bagaimana Pak? Ada program-program yang untuk program desa sebenarnya juga sudah ada. Jadi wilayah programnya desa itu pasti mencakup pembinaan dan pemberdayaan. Nah, di situ terkandung nilai bahwa yang dibangun juga adalah sumber daya manusianya. Termasuk misalkan ketika masyarakat di desa yang bersangkutan misalkan darurat narkoba, berarti perlu adanya program yang bisa mempengaruhi anak muda supaya tidak menjamah narkoba. Itu bisa. Kemudian untuk pembinaan ketika ada sekolah usia dini atau pendidikan anak usia dini PAUD atau kober atau TK yang membutuhkan uluran tangan dari pemerintah desa, maka desa bisa menganggarkan sebagian dari dana desa untuk membantu pembinaan di pendidikan anak usia dini tersebut. Berarti pada intinya pendamping desa ini punya peranan penting dalam mengawal dana desa, bagaimana tepat sasaran, tepat guna, dan tepat waktu. Betul sekali. Oh, iya. Jadi salah satu aspek yang
kita diperintahkan untuk mengawal itu adalah prinsip-prinsip dasar penggunaan dana desa. Di antaranya yang pertama, akuntabel, artinya pertanggungjawabannya itu bisa dibuktikan dengan dokumen. Kemudian yang kedua, transparan. Semua orang yang berada di desa tersebut dan juga yang berada di luar bisa melihat secara langsung dana yang kurang lebihnya 1 miliar itu digunakan untuk apa saja. Itu selalu ada baliho di balai desa khususnya itu yang bernarasi tentang penggunaan dana desa tersebut. Jadi dana desa sendiri memang diperuntukkan kepada desa dari pemerintah pusat, bagaimana desa itu bisa membangun dan dengan masyarakat yang sejahtera nantinya, harapannya itu Pak ya. Iya. Kemudian selama ini kendala yang paling itu Pak, yang paling mendasar, mungkin ada kendala yang paling itu Pak ya, membangun kesadaran pada sisi apanya Pak? Fungsi utama kita itu mengarahkan desa supaya desa itu bisa melaksanakan kegiatan sesuai dengan yang diinginkan. Diinginkan oleh siapa? Yang pertama diinginkan oleh masyarakat desa tersebut, karena salah satu karakter dari pembangunan desa itu harus bersifat partisipatif. Artinya apa yang dibutuhkan oleh masyarakat di desa setempat itulah yang akan kemudian dibangun. Yang kedua, harus sesuai juga dengan kebijakan dan peraturan pemerintah. Artinya ada beberapa item yang memang oleh pemerintah pusat itu disyaratkan untuk wajib dilaksanakan. Contohnya pengentasan kemiskinan ekstrim melalui dana desa dengan pemberian BLT DD bagi orang-orang yang berada di garis kemiskinan ekstrim itu wajib dilaksanakan oleh seluruh desa. Seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi ini kita bincang-bincang santai ya, diskusi santai. Yang kemarin kita dengan tagline jaga diri, jaring aspirasi, gagasan melalui diskusi ringan. Yang kemarin kita sampaikan bahwa kita tidak diskusi di tempat-tempat formal. Yang kemarin dengan AKD Balong Panggang di gedung Bumdesma, dan kali ini kita di warung kita melakukan ini tiada lain adalah untuk bagaimana desa bisa semakin maju, dan prinsip dari pendamping desa adalah mengawal bagaimana dana desa itu bisa digunakan sesuai dengan semestinya dengan asas-asas yang sudah dimiliki, diantaranya adalah akuntabel, kemudian transparan, kemudian azas partisipatif, dan banyak lagi. Dan ini butuh banyak pembelajaran. Untuk solusinya kita bisa sharing dengan pendamping desa yang ada di desa masing-masing. Jadi bagi masyarakat yang kurang paham apa itu fungsi dan tugas pendamping desa, bisa komunikasi secara langsung dengan beliau-beliau yang ada di sini. Saya wajah-wajahnya juga sudah banyak yang kenal. Oke, terima kasih, sukses buat para pendamping. Mungkin ada closing statement. Closing statement, jika kita melaksanakan apa yang sudah sesuai dengan rencana kita dan apa yang sudah digariskan melalui peraturan pemerintah, insya Allah semuanya akan puas dan semuanya akan nyaman. Memang tidak bisa memuaskan semua orang karena itu sifat dasar manusia, tapi setidaknya kita tidak berhadapan langsung dengan peraturan dan hukum. Itu karena itu tetaplah jujur, tetaplah baik, dan laksanakan sesuai sebagaimana mestinya. Terima kasih. Saya Atok Maulana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ingat, dana desa harus digunakan dengan tepat guna, tepat sasaran, dan tepat waktu, serta bisa dipertanggungjawabkan. Terima kasih.